Halo, selamat sore Pak. Maaf Pak, ini dari Leo. Perjanjian kemarin Bapak tuh bagaimana prosesnya, kelanjutannya bagaimana? Ya, sekarang belum ada sih, Bang. Belum ada melulu, Bapak ini janji. Bapak, Ya. kalau manusia pegang omongan, ya. Bapak mengerti baik-baik omongan saya. Kalau binatang pegang talinya. Himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Financial Technology atau disebut dengan fintech adalah penggabungan antara sistem keuangan dan teknologi. Perkembangan fintech yang hadir di Indonesia memunculkan berbagai inovasi aplikasi, khususnya dalam layanan keuangan seperti sebagai alat transaksi pembayaran, alat penyimpanan uang, dan juga alat peminjaman uang. Latar belakang munculnya fintech adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Dengan adanya fintech, masyarakat tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan untuk melakukan transaksi keuangan, karena pelaku fintech sudah bisa melakukan transaksi keuangan di tempat dengan menggunakan smartphone. Pinjaman online disediakan oleh perusahaan fintech yang berjenis market aggregator hingga peer-to-peer lending. Pinjaman online saat ini merupakan salah satu alternatif keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai di saat mendesak, di mana hanya dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh dari ponsel. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Pengajuan pinjaman secara online biasanya tidak memerlukan jaminan dalam pengajuan di aplikasi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Saat ini, pinjaman online sangat diminati oleh masyarakat Indonesia yang membutuhkan pinjaman uang. Adapun alasan masyarakat menggunakan pinjaman online yang pertama adalah cara untuk melakukan transaksi meminjam yang mudah yang bisa dilakukan hanya dengan mendownload aplikasi di Play Store ataupun bisa mengunjungi webnya secara langsung dengan cepat. Yang kedua, peminjaman terhadap bank membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan jika dibandingkan dengan pinjaman online, hanya membutuhkan waktu yang sangat cepat atau bisa dikatakan hanya membutuhkan waktu berhari saja. Yang ketiga, masyarakat yang sangat membutuhkan dana yang cepat untuk membayar hutang dikarenakan terlilit hutang lain dengan bank ataupun kepada orang. Yang keempat, adanya tekanan ekonomi. Yang kelima, adanya kebutuhan hidup yang mendesak. Serta yang terakhir adalah kebanyakan tempat peminjaman online yang tidak membutuhkan agunan dalam peminjaman. Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah, terus nomornya nomor ini. Mau bayar kapan? Intinya mau bayar kapan? Ada dananya kapan? Bilang ada dana terus. Kok nggak tahu? Ini kalau misalkan sampai sore umur lu udah dicabut itu ya. Mau dibawa mati nih utang lu. Maraknya pertumbuhan perusahaan pinjaman online ini ternyata dibarengi juga dengan terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal, di mana perusahaan ilegal ini biasanya
memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tersebut seperti pemberian pinjaman yang sangat mudah, bunga yang besar, dan bahkan tidak terbatas. Ini adalah beberapa perbedaan vintage lending ilegal dengan vintage lending berizin ataupun terdaftar. Ilegal tidak memiliki izin resmi, sedangkan terdaftar berada di pengawasan OJK. Kemudian yang kedua itu mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan, sedangkan yang terdaftar total biaya pinjaman atau bunga 0,05% sampai dengan 0,8% per harinya. Yang ilegal, yang ketiga itu melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang terdaftar itu, tenaga penagihan pada vintage lending yang terdaftar wajib mengikuti sertifikat tenaga penagihan. Yang keempat, tidak memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Sedangkan yang terdaftar itu, identitas pengurus dan alamat kantornya jelas. Yang kelima, pinjaman pada cenderungnya sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sedangkan yang terdaftar, penyelenggara perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit sorting. Yang keenam itu tidak menanggapi pengaduan penggunaan dengan baik. Sedangkan yang terdaftar itu menyediakan sarana pengaduan penggunaan dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Yang terakhir, ilegal itu meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone pengguna, sedangkan terdaftar hanya diizinkan dengan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi atau disingkat cemilan pada handphone pengguna. Hai, aku Wina. Aku 25 tahun dan hanya pekerja buruh pabrik biasa. Aku mau bercerita. Waktu pandemi, kita semua terkena imbasnya. Banyak sekali dampak negatifnya, apalagi untuk perekonomian di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali untuk Indonesia. Misalnya saya, yang hanya sebagai buruh pabrik biasa, tetapi terpaksa oleh keadaan harus dipotong gajinya. Di tengah-tengah gelombang PHK, mungkin saya masih bisa disebut sebagai salah satu yang beruntung karena tidak di PHK. Tetapi dengan gaji yang seperti itu, apakah cukup untuk sehari-hari? Ya, tentu nggak cukup. Tapi mau bilang gimana lagi? Maaf ya, itu suara handphone aku. Memang setiap harinya seperti itu sejak aku melakukan transaksi dengan berbagai aplikasi pinjaman online. Itu yang bisa saya lakukan. Setiap hari dia akan terus berbunyi dari nomor yang berganti-ganti dan tidak bisa saya hentikan. Dalam satu hari itu, bahkan ada puluhan panggilan tidak terjawab yang terdaftar dalam handphone saya. Pernah sekali saya angkat, yang saya terima hanya cacian. Saya dipaksa bayar, diancam, diteror. Katanya alamat saya mau didatangin, data saya disebar, dan masih banyak lagi. Jujur saya bingung. Saya terjebak dengan lilitan utang ini. Di tengah-tengah banyaknya tagihan utang, token, kuota, baju, iuran, banyak sekali biaya-biaya tak terduga yang harus saya tanggung. Saya bingung. Mau sampai kapan saya seperti ini? Yang saya lakukan hanya gali lubang tutup lubang. Saya meminjam dari pinjaman online lain untuk menutup yang lain. Maraknya praktik pinjaman online atau pinjol atau peer-to-peer lending, baik legal maupun ilegal, disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif, serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Adanya perusahaan bisnis pinjaman online ilegal memiliki dampak negatif dalam menghambat upaya pemulihan ekonomi nasional dengan cara yang pertama, bisnis pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Yang kedua, kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar, mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK. Yang ketiga, menurunkan daya beli masyarakat karena harus membayar bunga pinjaman yang tinggi dan tidak wajar. Yang keempat,
menurunkan kredibilitas sektor keuangan Indonesia karena kegiatan pinjol ini yang ilegal yang tidak diatur secara resmi oleh otoritas. Oke, jadi di sini ada tabel, yaitu tabel perbandingan ketika seseorang meminjam dari beberapa vintage yang berbeda. Nah, jadi di sini vintage yang kami tampilkan itu adalah vintage yang sudah terdaftar di OJK. Ada Julo, ada kami, Ringan, Finplus, Pinjam Modal, Cairin, EasyCash, Indodana, Aplaku, Koin Bisnis, dan lainnya. Nah, pokok pinjaman ini adalah jumlah uang yang akan dipinjam seseorang tersebut. Kita misalkan saja yang ingin meminjam itu adalah Wina. Nah, suku bunga ini berlaku per hari. Jadi suku bunga per harinya itu adalah sudah ditentukan oleh vintage tersebut. Kemudian tenor. Nah, tenor ini adalah lamanya peminjaman atau masa peminjaman seseorang kepada vintage tersebut. Nah, ini bisa kita atur, misalnya kita ingin meminjam berapa hari. Kemudian pembayaran per periode. Pembayaran per periode ini adalah pembayaran per harinya. Jadi pembayaran per periode ini didapatkan menggunakan rumus Excel, di mana kita akan mengalihkan nih E6 adalah pokok pinjaman online dengan suku bunga per hari, itulah F6. Ya, nanti hasilnya kita dapatkan. Nah, ini adalah bunga total. Bunga total adalah bunga yang akan kita bayar selama kita meminjam pada vintage tersebut. Nah, bunga total juga kita dapatkan melalui rumus Excel, rumus perkalian, yaitu H6, yaitu pembayaran per periode, kita kalikan dengan G6, yaitu masa lama peminjaman atau tenor. Kemudian total pelunasan. Nah, total pelunasan ini adalah uang keseluruhan yang akan kita bayar ketika masa peminjaman telah habis. Nah, total pelunasan ini kita dapatkan melalui rumus Excel juga, di mana kita akan menjumlahkan bunga total dengan pokok pinjaman, yaitu E6 kita jumlahkan dengan I6. Nanti hasilnya akan kita dapatkan. Jadi, Wina ingin mencoba mengajukan ketika ia ingin meminjam, kita misalkan ia ingin meminjam 4 juta. Dengan suku bunga yang ditawarkan oleh vintage tersebut adalah 1%. Nah, di sini Wina ingin menawarkan bahwa ya tenor yang diambil adalah 180 hari. Nah, dari sini 4 juta kita klik. Oke, ternyata pembayaran per periodenya adalah 40.000. Kemudian bunga total yang harus dibayar adalah 7.200.000. Kemudian total yang harus dibayar itu adalah 11.200.000. Nah, dari sini Wina tahu perbandingan jika ia meminjam pada vintage Julo, ada kami, Ringan, Finplus, Pinjam Modal, Cairin, EasyCash, Indodana, Aplaku, Koin Bisnis. Nah, sini ya tahu ketika ia mengajukan pokok pinjaman yang misalnya 5 juta, 6 juta atau berapa, dia tahu total pelunasannya total pelunasannya itu berapa, dan dia bisa membandingkan mana yang lebih murah gitu. Buat ini kita kecilkan dulu. Oke. Nah, dashboard ini adalah sangat membantu. Ini memungkinkan Wina memantau beberapa informasi secara cepat tanpa harus melihat-lihat seperti ini. Nah, dari tabel-tabel tersebut, dari data-data ini akan dihasilkan dashboard seperti ini, ya teman-teman. Oke, kita akan bahas. Kita lihat. Nah, di sini terdapat diagram batang pelunasan. Nah, di sini adalah vintage yang tadi tertera pada tabel. Kemudian inilah total pelunasan. Nah, diagram batang di sini ini kita beri warna yang berbeda dikarenakan ini kita beri keterangan.
Nah, yang warna kuning ini adalah bunga total yang pada tabel tersebut, yang telah kita dapatkan pada tabel tersebut. Kemudian yang warna biru ini adalah pokok pinjaman yang ingin dipinjam oleh Wina. Nah, jadi di sini kita tahu perbedaan antara bunga total dengan pokok pinjamannya seberapa besar. Tujuan fintech sebenarnya sangatlah baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi dengan penggunaan teknologi. Di sini yang harus dibenahi adalah pola pikir masyarakat. Masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan teknologi ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarganya. Apa yang harus kamu perhatikan saat kamu ingin meminjam suatu pinjaman online adalah mengetahui tujuannya. Apa sebenarnya tujuan kamu meminjam? Apakah itu untuk konsumtif atau produktif? Yang namanya kamu meminjam, maka kita harus mengembalikan.